Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Deni Afrilia, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1, Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG 2021. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, selamat pagi saya ucapkan. Kita berjumpa kembali masih di pelajaran teknik pengolahan audio video. Nah, yang mana pada hari ini kita akan belajar dengan materi-materi yang terbaru lagi tentunya. Sebelum itu, Pak Indra akan menyapa kalian semuanya terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semua? Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Jadi kabar kalian alhamdulillah semua sehat, Pak Indra juga sehat, dan semoga semuanya juga selalu sehat. Amin. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, sebelum Pak Indra melanjutkan, silahkan Pak Indra minta tolong Davin bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Davin sudah pimpin doa untuk teman-temannya. Sama-sama. Ya, untuk yang perlu Pak Indra lanjutkan tadi, kita harus senantiasa saat ini selalu patuh pada protokol kesehatan, ya kan? Karena kita tahu saat ini varian Delta Corona sangat mengganas ya saat ini akhir-akhir ini, sehingga banyak sekali kalau kita lihat fenomena tadi yang sudah Pak Indra awali di desa-desa, tiba-tiba banyak orang yang meninggal dan seterusnya. Nah, itu harus kita waspadai semua, tentunya dengan protokol kesehatan. Kalau dulu 3M, sekarang sudah berapa? Sudah ada 6M kadang ya, 5M. Salah satunya memakai masker. Nah, karena kita daring, kalian di rumah mungkin nggak pakai masker di kamar sendirian itu. Kebetulan Pak Indra daringnya ini dari sekolah, sehingga saya harus tetap pakai masker. Sekarang maskernya sudah ganda, double 2, ya kan? Yang kedua selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Yang ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Jadi Pak Indra minta semuanya protokol kesehatan tolong dipatuhi agar kita selalu sehat tentunya dan diberikan keselamatan. Amin. Baik anak-anakku yang berbahagia semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di awal tahun pelajaran ini. Sebelumnya kemarin setelah MPLS kita sempat bertatap maya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan hal-hal yang baru. Kalau kemarin di pertemuan awal-awal kita sudah belajar tentang pengoperasional atau istilahnya prosedur untuk perawatan kamera dan lain-lain. Nah, itu pertemuan yang kemarin. Nah, kenapa kita belajar yang kemarin seperti itu? Ya karena itu hal yang sangat penting sekali. Kamu punya kamera, kalau tidak di prosedurnya salah, cara menyalakannya bagaimana, cara perawatan baterai bagaimana, maka akan cepat rusak. Nah,
Di pagi hari ini kita nanti akan belajar kelanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin sudah belajar cara merawat kamera, kita hari ini akan belajar cara menggunakannya, yaitu dengan dengan pengoperasionalan atau dengan teknik pengambilan gambar bergerak. Kita mencoba belajar dengan teknik pengambilan gambar bergerak. Nah, seperti itu anak-anak. Ada beberapa hal di teknik pengambilan gambar bergerak itu, Pak, kenapa toh kita harus belajar teknik pengambilan gambar bergerak? Nah, jadi seorang kameramen atau seorang kalau kita belajar teknik pengambilan gambar bergerak itu fokusnya adalah sebagai kameramen atau juru kamera. Bagaimana menjadi seorang kameramen yang profesional? Apakah itu harus asal dia shoot, asal dia ambil gambar? Tentunya kan tidak. Pasti semua itu ada ilmunya kan. Nah, bagaimana cara dia mengambil gambar dengan teknik misalkan menggunakan long shoot, medium long shoot, atau dengan teknikal yang lain. Itu. Sebelum Pak Indra melanjutkan, Pak Indra akan cek dulu kehadiran pada pagi hari ini. Ada Nur Yuliasto, Fariski, Muhammad Rizky Garneta, Ubaidillah, Ivena, Ali Musan, dan sebagian lainnya. Oke, sudah komplit semuanya. Saya rasa hadir semuanya, tidak ada yang izin atau alfa. Oke, Pak Indra cek tadi kehadiran, sudah hadir semuanya. Masih semangat, baik. Saya pengen lihat dulu semangatnya dari anak-anak kelas 12 ACP ini, seberapa semangatnya. Oke, saya coba dulu. Saya nyapa kalian. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Lupa ya kan caranya. Kalau biasanya keywordnya apa? Kalau Pak Indra katakan selamat pagi, jawabnya apa? Pagi, tetap semangat kan, seperti itu kan. Baik anak-anak semuanya, kita akan mengawali kegiatan pada hari ini. Tadi sudah Pak Indra berikan beberapa gambaran terkait apa yang harus kita pelajari hari ini. Jadi nanti kita akan belajar yang namanya pengolahan, menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Kita langsung aja mulai. Ini ada moto saya. Apa saja nanti yang akan kita pelajari? Di antaranya ini. Jadi nanti ada pendahuluan, ada sudut pengambilan gambar, penjelasan teknik kamera, dan seterusnya. Nah, KD-nya yang kita pelajari adalah KD 3.3, yaitu menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Apa tuh yang akan kita pelajari? Nah ini. Jadi kita akan belajar tentang penjelasan pergerakan teknik kamera. Ketika kita melihat kameramen yang merekam video itu terlihat mudah. Tapi apakah benar mudah? Nah, apakah mereka menggunakan teknik juga? Pasti. Nah, untuk apa teknik pergerakan kamera? Kalian pastinya pernah merekam video. Bandingkan hasil rekamanmu dengan video yang ada di YouTube yang sudah profesional atau yang ada di televisi. Nanti kamu akan tahu, oh ternyata video yang saya ambil hasilnya tidak kurang atau istilahnya kurang bagus atau mungkin gerak, shaking, tremor dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tekniknya. Nah, perhatikan Pak Indra punya contoh fotek berikut ini. Silakan diperhatikan.
Iya, contoh kedua. Kira-kira apa masalah yang ditemukan di video tersebut? Ada yang mau jawab? Saya masukkan nilai kuis, silahkan. Pencahayaannya kurang, Pak. Faiz, ya. Katanya Faiz, pencahayaan kurang. Faiz. Terus, ada yang mau berkomentar lagi? Siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Videonya David. kurang stabil, Pak. Videonya kurang stabil. Video kurang stabil. Pak Davin. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Farsha. Terlalu cepat, Pak, gerakannya. Gerakannya terlalu cepat. Ya. 3. Farsha, gerakan video terlalu cepat. Farsha. Baik. Oke. 3 temanmu yang sudah berpendapat. Ada dari Faiz, pencahayaan videonya kurang, Pak, terlalu gelap. Yang kedua, Davin, videonya kurang stabil, Pak. Nah, yang ketiga, gerakan videonya terlalu cepat dari Farsha. Oke, itu pendapat pribadi kalian, ya kan? Nah, sekarang agar nanti dari pendapat-pendapat itu kalian dapat mengolah dengan benar, silakan bentuk kelompok. Tiap kelompok ada 3 sampai 4 ya nanti. Jangan bentuk kelompok, kita nanti akan buat forum di situ. Nah, kelompoknya nanti silakan di grup WA, kalian buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Masing-masing di grup tersebut nanti Pak Indra tolong dimasukkan. Jadi biar Pak Indra bisa mantau diskusi kalian di kelompok itu. Oke. Jadi apa masalah tadi sudah disebutkan, siswa pertama tadi ada Ali, pada David gitu. Terus ada Faiz sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi apa tuh masalah yang ditemukan di video tersebut? Nah, sudah dijawab teman-temanmu. Nah, alur pembelajaran yang akan kita gunakan itu yang pertama nanti akan muncul masalah dulu. Yang kedua nanti kita diskusi. Jadi, nah ini kelompok-kelompok yang kalian gunakan nanti kita gunakan untuk diskusi. Yang ketiga, nanti praktek. Jadi kalian harus membetulkan apa atau bagaimana. Kalian berdiskusi mengatakan bahwa, oh ini salah Pak, tadi katanya gerakannya terlalu cepat. Oh ini salah Pak, mungkin kurang stabil. Nah, berarti kamu bisa menyalahkan, juga harus bisa membetulkan, seperti itu. Jadi prakteknya seperti apa. Nah, berikutnya setelah prakteknya nanti, paparan atau demonstrasi. Kalian menunjukkan ke Pak Indra, ini loh Pak video yang sudah saya betulkan, saya ambil gambar seperti ini, yang harusnya seperti ini, misalkan kita gunakan teknik ini. Terakhir nanti baru evaluasi. Ini langkah pembelajaran yang akan kita gunakan. Baik, silakan saya berikan waktu 3 menit untuk membentuk kelompok sebentar. Setelah itu Pak Indra lanjutkan dulu. Silahkan dibuat grupnya. Baik, Pak Indra cek sudah beberapa sudah dimasukkan. Pak Indra sudah dimasukkan di grup pada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kameranya yang belum on, jangan di off kan ya, kameranya tetap on. Biar wajah kalian tampak. Silakan di on kan kameranya. Nah, ini belum waktunya diskusi, nanti ketika diskusi boleh off kamera, tapi sekarang masih on dulu. Silahkan semuanya di on kan kameranya. Kita masuk ke materi dulu. Nah, saya pengen diskusinya nanti berjalan dengan sesuai dengan rule, sesuai dengan keilmuan yang ada. Nah, agar diskusinya nanti sesuai dengan arah, Pak Indra akan berikan sedikit paparan atau sedikit pengetahuan apa tuh yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini kita akan saya berikan paparannya.
Di grup WA sebenarnya sudah saya berikan juga paparan-paparan tersebut. Nah, namun saya tetap harus saya ulas biar nanti minimal lebih paham begitu. Silakan diperhatikan, saya share screen untuk materinya. Nah, ini. Jadi akan saya jelaskan, akan Pak Indra jelaskan tentang teknik pergerakan kamera dasar. Namun sebelum kita masuk ke tekniknya, sebagai orang multimedia, kita harus selalu mengingat dengan yang namanya garis imajiner, ya kan? Apa tuh itu garis imajiner? Yaitu garis yang bukan garis nyata ya, garis maya. Nah, garis yang tidak boleh dilewati oleh seorang kameramen dalam melakukan perekaman gambar. Garis ini hanyalah garis maya, bukan garis yang sesungguhnya. Jadi maksud disepakatinya kaidah garis imajiner ini adalah gambar yang direkam agar nantinya lebih mudah memudahkan editor dalam melakukan editing. Jadi kalau kalian lihat, misalkan ada dua objek di sini, ada dua orang, ini meja. Nah, ini yang dinamakan garis imajiner. Ini ada tiga kamera, misalkan kamera A, kamera B, dan kamera C di sini. Ini hasil tampilan dari shoot kamera. Ini hasil shoot kamera A, dia mengambil gambar orang ini. Sedangkan B, dia mengambil keduanya. C, dia mengambil gambar orang ini. Nah, misalkan orang sedang podcast di sini. Maka dalam pengambilan gambarnya tidak boleh sampai melebihi garis imajiner ini. Kira-kira paham tentang garis imajiner, anak-anakku? Paham. Nah, jadi ini adalah yang harus kalian pegang dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ini merupakan basic atau dasar ketika kalian menjadi seorang kameramen profesional tentunya. Baik, silahkan Pak Endra berikan waktu untuk diskusi. Silahkan. Baik anak-anak semuanya, setelah proses diskusi berjalan, kalian tadi sudah berdiskusi dengan masing-masing kelompok kalian dan tentunya sudah memiliki hasil yang menurut kelompok kalian pastinya terbaik. Setelah ini saya mulai untuk proses paparan atau presentasi. Pak Indra pengen lihat sejauh mana diskusi yang kalian lakukan, hasilnya seperti apa, dan pembetulan kalian seperti apa. Silakan kelompok berapa yang mau paparan terlebih dahulu? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, silakan kelompoknya Ivena. Ya, silakan di share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yuvena dari kelompok 1. Saya di sini akan membetulkan analisis footage dan pembetulan teknik pengambilan gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya, Yuvena, saya sendiri, Davin Rangga, Rizky Garneta, dan M. Alif Farsha. Tujuannya adalah menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Yang kedua, menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan framing dan sudut pandang atau angle kamera. Hasil analisis atau pengamatan footage ke-1 yaitu menggunakan teknik medium shoot. Analisis kesalahannya adalah gambar bergerak tidak stabil dan terlalu ke bawah dan ke atas. Dan footage yang kedua menggunakan teknik panning tilt up. Analisis kesalahannya adalah gerakan gambar terlalu cepat dan blur. Gerakan gambar ke bawah tidak tepat di tengah. Dan ini adalah contoh pembetulan video 1. Dan ini yang kedua. Saya ulangi lagi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, biarkan dibuka dulu, Pak Indra mau ngulas. Tadi sudah dibuka. Filenya tetap dibuka. Jangan ditutup. Ya, benar. Oke, paling atas. Oke, kelompok 1 jadi menganalisis footage, pembetulan teknik gambar, pengambilan gambar. Nah, ini yang perlu dikoreksi ada beberapa hal. Nah, ini mungkin lupa tadi tahun pelajarannya, sekarang kan 2021 22. Nah, ini saking hafalnya sampai lupa mungkin ya. Nah, ini perlu diganti. 21 22. Terus tujuannya yaitu menganalisis teknik pergerakan. Oke. Hasil pengamatan yang pertama yaitu foto pertama dia menggunakan medium shoot. Apa itu? Analisis kesalahannya gambar bergerak tidak stabil. Gambar terlalu ke bawah dan ke atas. Oh, maksudnya itu. Sedangkan hasil analisis yang kedua yaitu dia menggunakan panning. Teknikalnya menggunakan panning dan tilt up. Jadi pan dan tilt itu. Terus analisis kesalahannya gerak gambar terlalu cepat dan blur. Yang kedua, gerak gambar ke bawah tidak tepat atau tidak tepat di tengah, maksudnya seperti itu. Oke, itu betul. Contoh video betulan yang pertama dan yang kedua, oke, Pak Indra, oke, setuju. Nih, oke, ini panning. Yang ini tilnya. Oke, tilt up. Oke, jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini hasil dari kelompok 1, hasilnya sudah sangat bagus sekali. Jadi ada analisisnya, ada kesalahannya di mana, terus apa yang mau dibetulkan, dan video pembelajarannya seperti apa. Memang itu yang Pak Indra pengen seperti itu, dan oke, sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Aplaus. Nah. Oke, masuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi dari 5 kelompok semuanya sudah melakukan paparan, presentasi. Pak Indra ucapkan terima kasih. Hasilnya sudah cukup memuaskan. Itu artinya kalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu Pak Indra akan share kembali nih, kita Pak Indra share kembali. Nah, jadi
video-video tadi bisa kamu lihat seperti ini. Misalkan ini kebetulannya ya dari Pak Indra, headroom terlalu tinggi. Itu untuk kebetulan fotek yang pertama tadi, minimal, tapi yang lain saya rasa sudah betul. Sekarang kita ngambil refleksi atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Pak Indra pengen yang melakukan refleksi atau pengambilan kesimpulan dari kalian. Silahkan yang mau mengutarakan. Siapa? Silakan. Saya Pak. Davin, ya silakan Vin. Kesimpulannya kita bisa memproses sebuah hasil gambar atau video dengan lebih teliti lagi dan dengan lebih kreatif lagi. Ini maksudnya ya, kita bisa memproses sebuah hasil gambar. Nah, seperti ini. Ya, Yang Pak. lebih teliti, kreatif. Nah, terus hubungannya dengan pengambilan gambar tadi? Apa ayo? Nah, mungkin bisa ditempatkan katakannya kita bisa apa? Bukan memproses, tapi apa? Kalau memproses berarti kan sudah masuk ke tahap editing, ya kan? Atau tahap penyuntingan. Mengambil gambar. Nah, Ya. betul. Jadi mungkin kita bisa mengambil gambar dengan lebih teliti dan kreatif. Oke, pendapatnya. Yang lain silahkan. Siapa lagi? Saya Pak, saya. Siapa? Dengan belajar pengambilan gambar, kita bisa mengambil video dengan berbagai teknik dan angle. Obet ya. Dengan belajar Pengambilan gambar, kita bisa mengambil video ya, dengan berbagai teknik dan angle. dengan And- berbagai teknik atau angle gitu ya. Oke. Jadi dengan belajar pengambilan gambar atau kita bisa mengambil video atau mengambil gambar dengan melakukan berbagai teknik atau angle. Oke. Satu lagi, biar lengkap 3. Bisa Apa itu? gimana Pak ya? Dengan kata-katamu sendiri. Dengan kata-katamu sendiri. Ya, kita bisa gimana? Bisa mengetahui cara cara untuk Ya, buat video yang bagus. untuk mengambil gambar video ya. Ambil gambar video yang keren. keren, oke, yang bagus atau keren misalnya gini, oke, tidak masalah. Baik, oke, ada 3 refleksi dari teman-teman kalian. Jadi atau kesimpulan atau refleksinya adalah yang pertama dari Davin tadi, kita bisa mengambil gambar dengan lebih teliti, kreatif, oke. Dengan kedua, dengan belajar pengambilan gambar, kita bisa mengambil video dengan berbagai teknik atau angle dari Ubed. Terus yang dari Faris tadi, kita bisa mengetahui, salah ketik, ini kita bisa mengetahui cara untuk mengambil gambar video yang bagus atau keren katanya Faris tadi. Oke, tiga-tiganya bagus sesuai dengan apa yang kalian
pikirkan di masing-masing kalian. Ini yang sangat objektif sekali. Refleksi kesimpulan kita sudah ketemu. Berikutnya di penugasan. Nah, di penugasan ini silakan nanti kalian buka LMS, download LKPD yang sudah disediakan, dan kerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan. Atau ini LKPD-nya saya Pak Indra bukakan. Ini LKPD-nya. Nah, jadi ada LKPD-nya adalah teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing tadi. Isinya ini. Nama siswa siapa nanti diisi di sini. Nah, tujuannya melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan framing dan sudut pandang atau angle. Yang kedua mendemonstrasikan hasilnya tadi. Oke. Langkah kerjanya untuk alatnya kalian bisa menggunakan kamera smartphone kalian. Terus foto video dan handout. Handoutnya sudah Pak Indra kirim. Langkah kerjanya silakan amati foto yang diberikan di LMS nanti. Dari fotek tersebut, analisis teknik pergerakan kamera yang digunakan, sama seperti tadi. Setelah itu, kalian ambil gambar bergerak menggunakan kamera smartphone kalian. Durasinya 10-15 detik saja per video. Dengan ketentuan mode kameranya standar bawaan smartphone, modenya profesional jika ada. Nah, tapi bukan menggunakan kamera cantik dan sejenisnya. Gunakan teknik pergerakan kamera ini. Shoot atau shootnya sebagai berikut. Ada bisa pakai zoom in, panning, teledor, dan seterusnya. Hasil pengambilan gambar berupa 10 video tanpa sunting, tanpa manipulasi. Tidak boleh diedit, tidak boleh diberi efek apapun. Silakan dikumpulkan dalam bentuk file di LMS SMK 3 Bojonegoro. Waktunya, nah ini. Batas pengirimannya, sebentar Pak Indra tulis di sini. Nah, ini ketinggalan. Batas pengumpulan sampai tanggal 23 Juli 2021 ya. Jadi kalau sekarang tanggal 19 ada waktu 20, 21, 22, 23. Cukup. Batasnya tanggal 23 Juli pukul 23.59. Nah, silakan dikumpulkan. Ini penugasannya. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, ini evaluasi dari pembelajaran kemarin anak-anak semuanya. Jadi berdasarkan penilaian di LMS minggu kemarin, itu masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM untuk post-testnya. Nah, maka dari itu jangan malas membaca. Modul yang sudah Pak Indra berikan, silakan dibaca dan dipelajari. Semuanya ada di situ, ada di modul situ, ya. Oke. Ini evaluasi yang sudah, ini penugasan. Oke. Ini paparan selesai. Sebelum Pak Indra menutup kegiatannya, Pak Indra pengen melihat ada kuis. Pak Indra pengen melihat sampai mana kalian sudah memahami materi pada hari ini. Ya, ini kuisnya. Kuisnya tampil. Oke, ini kuis Who Wants to be Millionaire. Ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab langsung tunjuk jari. Nilainya saya masukkan dalam nilai tugas. Kita lihat pertanyaan pertama. Silakan yang bisa jawab siapa? Silakan. Ivena Pak, C, medium close up. Ivena, jawabannya apa? Medium close up. C, kita cek. Oke, aplaus untuk Ivena. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, pertanyaan kedua.
Abdul Razak, Pak. Abdul Razak. Ya, apa Ya. Zak? D, Pak. Jawabannya D, Abdul Razak. Oke, betul. Tepuk tangan Abdul Razak. Pertanyaan ketiga terakhir. Silakan yang bisa menjawab. Saya Pak Ya, siapa? Haris Haris, silakan. C. C. Kita lihat jawabannya Haris C. Oke. Tepuk tangan untuk Faris. Oke, betul sekali. Baik anak-anakku semuanya, dari 3 pertanyaan sudah dijawab teman-teman kalian. Jadi itu artinya adalah apa yang sudah Pak Indra berikan pada hari ini minimal bisa terserap dan bisa kalian aplikasikan untuk kedepannya. Untuk minggu depan kita bertemu kembali di materi berikutnya. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara, karena hari ini kita belajar tentang teknik pengambilan gambar. Minggu depan kita belajar tentang cara penyuntingan gambar, seperti itu. Baik. Sebelum Pak Indra mengakhiri, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada. Rianti juga tidak ada pertanyaan. Baik, untuk kegiatan hari ini Pak Indra ucapkan terima kasih untuk kelas 12 ACP sudah kompak, semangat meskipun kita di rumah, tetap daring, menggunakan seragam ya kan, meskipun di rumah. Nah, jadi harus tetap menggunakan uniform atau seragam kebesarannya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya biar semangat. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan dipimpin doa kembali. Davin, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Davin sudah memimpin doa kembali. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk kegiatan hari ini Pak Indra mohon maaf bila ada banyak kekurangan, misalkan contohnya kita terbatas jarak, tidak bisa seperti biasanya. Terus yang kedua mungkin ada salah-salah kata, Pak Indra juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Indra akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.